Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Kita hari ini mau bahas salah satu topik tentang investasi. Sebetulnya awalnya dari tim kita sendiri sih. Jadi tim saya bilang, Pak Benix, tahu nggak Raditya Dika? Dia bilang di YouTube-nya, jadi dia diundang podcast katanya sama Deddy Corbuzier. Lalu di situ dia bilang bahwa tujuan investasi itu bukan buat jadi kaya, tapi tujuan investasi itu karena lu mau achieve financial goal lu. Kalau aku sih selalu bilang bahwa investasi itu bukan untuk jadi kaya. Kalau ini kan gampang, tinggal download aja. Betul. Terus reksadananya ada macam-macam. Reksadana untuk pemula. Nah, tulisannya kan udah jelas nih. Kalau orang mau memulai bisa. Download sekarang. Tuh, sekarang nih lo, sekarang. Ya, gue nggak bisa bilang ini salah, which is sebetulnya partly ada benernya juga sih. Tapi kalau lu pikir lagi ya, lu kan investasi karena lu pengen berada di kondisi keuangan yang lebih baik daripada kondisi lu yang sebelumnya. Artinya, lu pengen punya kondisi yang lebih kaya dibanding lu sebelumnya. Lebih kaya dalam artian apa? Mungkin secara uang jadi lebih banyak dibandingkan sebelum kamu investasi. Atau yang kedua, kamu punya aset bertambah, jadi ada pertumbuhan aset dalam kondisi keuangan kamu. Kalau seandainya tujuan investasi kamu bukan untuk menjadi lebih kaya dibandingkan kondisi finansial kamu yang sebelumnya, itu artinya tujuan investasi kamu apa? Mungkin kamu bukan investasi, mungkin kamu pengennya jadi badan amal. Kalau saya sih sudah jelas gitu loh. Tujuan kita investasi adalah memperbaiki kondisi keuangan kita atau untuk menambah jumlah aset kita. That's it. Lalu kemudian Raditya Dika di situ merekomendasikan sebuah aplikasi yang katanya menjual reksadana. Lalu sepertinya jadi kita harus pakai aplikasi itu untuk beli reksadana. Kita sebagai investor harus berpikiran kritis loh. Tujuannya apa sih influencer ini buat jualan barang-barang begitu ya. Jadi saya bukan artinya menjelek-jelekan aplikasi itu atau saya tujuan video ini untuk menjelekkan reksadana, no. Tapi sebelum kamu melakukan aktivitas investasi atau di bidang keuangan, kamu harus kritis dan kamu harus cek performanya bagaimana investasi itu. So, saya udah lihat, jadi kita pinjam handphone teman kita yuk. Di aplikasi yang direkomendasikan oleh Raditya Dika itu, ada 4 jenis reksadana. Yaitu pertama pasar uang, yang kedua obligasi, yang ketiga saham, yang keempat lainnya. Coba kita tes dulu ya, yang pasar uang. Jadi di sini saya lihat paling tinggi returnnya dalam 1 tahun terakhir adalah per hari ini itu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Dia kasih return 4,72%. Kalau kamu lihat di video itu kan Raditya Dika mengajarkan investasi itu punya mindset jangka panjang loh. Coba kita pencet yuk. Kamu langsung bandingkan aja performa Sukor Invest Syariah Money Market Fund versus Bahana versus Schroder Dana Liquid Syariah. Kamu bandingkan, kamu pencet. Dalam 1 tahun terakhir, mereka hanya memberikan return paling hebat 4,72%. Dalam 3 tahun terakhir, Sukor Invest memberikan return 20%. Dalam 5 tahun terakhir, datanya nggak ada. Ya udah. Jadi paling tinggi returnnya 20% dalam 3 tahun. Return 20% dalam 3 tahun. Artinya tahun paling cuman berapa ya? 20 dibagi 3. Itu ya sekitar 7% lah setahun. Lu bayangin lu cuan investasi ya, lu investasi 3 tahun, cuan 7%, kalau gua sih mendingan lu deposito ya, nggak ada resiko. Lalu yang kedua, 7% ya, inflasi aja, lu tahu nggak inflasi itu bisa sampai 6% setahun, artinya lu cuma dapat 1% 1 tahun. Kalau gua sih ngapain lu capek-capek buka sekuritas, ngapain lu capek-capek beli reksadana, cuma buat cari 1%. Jadi nggak make sense, menurut gua nggak make sense. Sekali lagi kita bicara berdasarkan data, nanti kamu harus coba buktikan apa yang saya bilang ini. Lalu reksadana apa lagi? Ada reksadana obligasi ya, ini masih aplikasi yang sama. Dalam 1 tahun terakhir, return paling besar itu di 6% di BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani. Oke, coba kita bandingkan. Jadi BNI, Bahana, apalagi kita coba, Eastspring, bandingkan, maksimum 3 ya di aplikasi ini. Jadi untuk perbandingan reksadana ini dalam 1 tahun terakhir memberikan return 6,19%, itu yang paling besar dari BNI 1 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, paling besar BNI lagi, 37%. Dalam 5 tahun terakhir, Bahana kosong, Eastspring kosong, BNI 54% dalam 5 tahun.
54% dalam 5 tahun. Artinya lu cuan 11% setahun. Menurut gua sekali lagi ya, sorry nih bro, bukannya kenapa-napa nih bro. Lu tuh bisa cuan ratusan persen gitu. Lu mau cuan 10%, 11% setahun. Sekali lagi menurut gua mendingan lu ambil deposito deh. Nggak ada resiko gitu ya. Kalau cuma cari 11% setahun, kayaknya jualan gorengan pinggir jalan, cuannya lebih gede dari 11% setahun. So, nggak menarik. Menurut gue nggak menarik. Lalu yang ketiga, produk reksadana yang ketiga, di aplikasi ini menjual reksadana saham. Jadi di sini bilang returnnya tertinggi, saya setuju. Tapi, ini hanya untuk yang berani ambil resiko jangka panjang. Saya sekali lagi setuju. Tapi kita coba yuk, lihat isinya apa sih reksadana saham di aplikasi ini. Oke, di sini ada Sukor Invest, lagi-lagi yang paling tinggi ya, 21%. Lalu ada Batavia minus 1%, Mandiri minus 12%, tapi saya ambil yang gede-gede aja deh, supaya kelihatannya untung ya. Jadi Sukor Invest saya akan pilih, saya bandingkan dengan BNP Paribas, bandingkan dengan Manulife. Pencet bandingkan, dalam 1 tahun terakhir, cuan paling gede dari Sukor Invest, 21%. Dalam 3 tahun terakhir, paling gede Sukor Invest lagi, 38%. Dalam 5 tahun terakhir, wah ini hebat nih. Sukor Invest cuan 81%. Ya, oke. Ternyata ada juga loh 81% nih Sukor Invest. Cuma Paribas itu minus 3%, Manulife minus 7% ya dalam 5 tahun. Gila ya, lu investasi, lu taruh duit lu 5 tahun, lu tunggu sampai lu mutan, duit lu malah minus coy, 7%. Itu kalau lu hoki ya. Kalau lu hoki sih lu beli Sukor Invest cuan 81% dalam 5 tahun. Itu artinya kalau lu 81% dalam 5 tahun, lu cuan sekitar 16% setahun. Ini menarik nih. Tapi sekali lagi ya, kalau menurut gua, kalau seandainya lu memang nggak punya waktu, gua akan lebih baik investasi di jenis saham kapal induk. Ada 16 jenis saham di IHSG, dan ini gua udah ajarkan berkali-kali. Salah satu investasi paling aman adalah di saham jenis kapal induk. Kenapa? Karena perusahaannya nggak mungkin kabur. Perusahaannya hampir tidak mungkin bangkrut. Lalu yang ketiga biasanya udah terbukti kok dalam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ini adalah perusahaan yang solid. Kalau kamu cek Bank BCA misalkan, dalam 5 tahun terakhir itu kasih cuan 20% lebih loh setiap tahun, dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau ditanya, kalau gue jadi lo, investasi di reksadana, itu bagus nggak? Bagus kalau kamu bukan orang yang bisa fokus. Jadi cari atau analisa saham sendiri, mandiri, ya itu bagus. Tapi kamu jangan merasa bahwa investasi di reksadana itu pasti untung. Karena kita tadi udah lihat kan, nggak juga loh. Kamu bisa bandingkan sendiri nanti. Ternyata banyak reksadana itu yang performanya jelek. Jelek dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan deposito. Jelek dibandingkan dengan apa? Dibandingkan kamu beli saham kapal induk seperti Bank BCA misalkan. So, kalau seandainya ada yang bilang investasi reksadana itu pasti bagus, pasti untung, menurut saya tidak. Tapi kalau saya jadi kamu, dibandingkan saya masuk ke reksadana, saya akan lebih pilih kita investasi di saham sejenis Bank BCA. Semoga penjelasan ini cukup membantu kamu bahwa nggak semua yang dibilang influencer itu benar. Jangan lu otomatis, oh dia bilang begini, gua akan lakukan. No, jangan. Lu harus bersifat dan berpikir kritis bahwa ya mungkin influencer itu dia mainnya kurang jauh, mungkin dia belum pernah cuan 500% atau 1000%. Wajar aja karena masih muda. Ya semoga kita sama-sama bisa ambil pelajaran dari sini bahwa reksadana bukan investasi yang pasti menguntungkan kalau kamu bandingkan dengan saham jenis kapal induk. Lalu kedua, reksadana juga tidak pasti menguntungkan kalau kamu bandingkan dengan deposito. Deposito sudah jelas lebih aman karena kamu digaransi uang kamu oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Lalu kedua, cuannya fix, jadi nggak naik turun seperti reksadana. Saya seringkali berbagi cuan kok, kamu bisa lihat banyak video saya atau postingan saya di Stockbit. Banyak saham yang saya rekomendasikan, kamu bisa cuan BNLI, Bank Permata, saya cuan 200% lebih. Saya juga cuan di Bank BABP, Finansi Bank, sahamnya saya cuan 600% lebih. Lalu di BGTG, lalu mungkin yang paling fresh kemarin di BBYB, Bank Yuda Bakti, kita cuan 500% lebih. Jadi kalau ada yang bilang investasi itu tujuannya bukan buat jadi kaya, saya tidak sepakat. Karena tujuan investasi, ya tentu kamu mau berada di dalam posisi keuangan yang lebih baik dibandingkan diri kamu sebelumnya. Kalau kamu settle dengan yang biasa-biasa aja, cuan 5% setahun, 10% setahun, ya ada banyak cara lah yang lebih mudah menurut saya. Jadi ingat, investasi itu mudah, tapi influencer kamu yang bikin susah.
So, kalau saya jadi kamu, saya akan lebih baik fokus untuk berinvestasi di saham-saham yang bertujuan memperkaya kamu. Oke guys, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.